Shalom, Bapak Ibu. Semua sudah berdiri sejenak. Oke, kita akan memulai ya. Materi kita yang kedua yaitu membereskan masa lalu yang akan dibawakan oleh PDP Rebecca Lipi. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Thank you Tuhan buat pagi hari ini kami bisa melanjutkan untuk materi kedua ini. Tuhan, Tuhan yang berbicara buat hati setiap kami ya Bapak. Biarlah ya Tuhan ketika materi disampaikan Roh Kudus yang terus berbicara buat kami. Biarlah selesai kelas ini ya Tuhan setiap masa lalu itu bisa kami lepaskan dan bisa kami selesaikan ya Bapa, tidak kami bawa-bawa lagi menjadi beban dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati setiap sinyal, biarlah semua bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, tadi ada beberapa kendala mungkin yang tidak bisa mendengar video di materi pertama, nanti boleh minta dengan admin untuk recordingnya ya untuk materi pertama ya Bapak Ibu, dan juga untuk yang tidak bisa membuka kamera tolong infokan kepada admin supaya kami bisa lihat dan kami bisa tahu siapa saja, dan kalau bisa dicoba untuk bisa dibuka kameranya ya Bapak Ibu. Dan juga satu lagi, rename, bantu kami untuk merename nama dengan ada numbernya di depan ya. Cari cara tahu numbernya di mana itu ada di grup grup MSJ1 ya. Semua Bapak Ibu sudah ada di dalam grup. So, di sana ada tabel, cari nama Bapak Ibu dan nomor di depannya untuk di rename. Oke, memudahkan kami untuk absensi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada PDP Rebecca Lipi. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai materi MSJ yang pertama ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya ajak kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau mengikuti pelajaran MSJ mengenai membereskan masalah di masa lalu, Tuhan, kami meminta supaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus kami undang untuk Kau mengalir, bertahta Tuhan di tempat ini dalam hati setiap peserta. Kami berdoa di dalam nama Yesus, juga kami memintakan tutup bungkus darah Kristus atas setiap kami Tuhan, setiap peserta MSJ, keluarga kami Tuhan, seluruh aspek kehidupan kami, setiap kru yang terlibat juga Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Minta Roh Kudus mengalir sepanjang materi dibagikan supaya Roh Kudus boleh menerangi hati, pikiran dan kehidupan setiap kami, lebih daripada setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu meminta supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara, menerangi dan menyatakan apa yang tersembunyi, singkapkan Tuhan ke dalam terang. Apa yang selama ini bersembunyi dalam kegelapan boleh dibawa masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom, selamat pagi sekali lagi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai membereskan masalah-masalah di masa lalu. Bapak Ibu jika sudah memiliki handout-nya bisa melihat apa sih sebetulnya yang mau disampaikan melalui materi hari ini. Pada prinsipnya sebenarnya kita sedang berbicara mengenai doa kelepasan. Apa itu doa kelepasan? Seringkali kalau orang berbicara mengenai doa kelepasan maka pikirannya selalu tertuju kepada roh-roh jahat, manifestasi. Oh, aku nggak kerasukan setan kok, aku nggak perlu didoakan kelepasan. Itu adalah pandangan yang salah kaprah Bapak Ibu. Sebetulnya pada dasarnya, pada prinsipnya doa kelepasan itu berbicara mengenai doa yang menuntun atau membantu Anda dan saya untuk melakukan pertobatan yang spesifik. Garis bawahi di kata-kata pertobatan yang spesifik. Itu adalah penekanan dari doa pelepasan atau doa kelepasan. Jadi bukan bicara tentang mengusir roh-roh jahatnya, iya memang seringkali ada manifestasinya, ada dibarengi dengan hal-hal seperti itu, tapi intisarinya doa kelepasan itu berbicara mengenai menuntun setiap orang percaya untuk melakukan pertobatan yang spesifik.
Kenapa hal ini diperlukan? Karena ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu, saya yakin Anda semua sudah mengikuti sebelum ini ada materi keselamatan. Setiap kita sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, ketika seseorang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, seringkali pertobatan kita itu sifatnya umum atau general. Contohnya, kita mungkin menghadiri sebuah KKR atau sebuah ibadah, kemudian di sana kita disadarkan bahwa kita adalah orang berdosa, kita butuh diselamatkan, maka kemudian kita meresponi panggilan altar call. Nah, waktu kita maju meresponi panggilan altar call itu, seringkali pendeta di depan hamba Tuhan yang memimpin jalannya ibadah itu akan menuntun kita untuk menaikkan doa menerima Tuhan Yesus. Dan di dalam doa itu biasanya dinaikkan doa pertobatan yang sifatnya general. Contohnya seperti ini, Tuhan Yesus, aku mengaku, aku seorang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan untuk setiap dosa-dosa dan kesalahanku Tuhan. Hari ini Tuhan, aku membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu sifatnya general atau umum. Dan seringkali juga kadar pertobatan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Tentunya di sini hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati seseorang. Ada orang yang mungkin karena tergerak secara emosi, tapi kadar pertobatannya bisa jadi berbeda-beda. Nah, di sisi yang lain bukan berarti doa yang Anda lakukan untuk menerima Tuhan Yesus itu adalah sia-sia. Tetap apabila Anda lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya, dengan hati yang tulus, benar-benar Anda diselamatkan. Karena keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah. Namun demikian kita harus melangkah kepada perjalanan berikutnya, yaitu apa? Hidup dalam pertobatan. Pertobatan sendiri adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan setiap orang percaya selama hidupnya di muka bumi ini. Kalau saya katakan pertobatan harus menjadi gaya hidup orang percaya. Maksudnya apa? Bukan berarti setiap hari bertobat lalu berdosa lagi, jatuh bangun dalam dosa. Jadi doa pertobatan itu menjadi sesuatu yang klise atau sesuatu yang hanya diungkapkan keluar dari rutinitas. Bukan demikian, tapi maksudnya adalah memang selama kita hidup di muka bumi ini, kita ini belum bisa menjadi sempurna gitu ya. Sempurnanya nanti kalau sudah di surga nanti. Nah, oleh karena itu ada kalanya kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita berjuang melawan dosa tertentu. Bukan berarti jatuh bangun dalam dosa yang sama lalu berulang kali bertobat di area yang sama. Namun maksudnya adalah membangun gaya hidup takut akan Tuhan dan hidup senantiasa dalam pertobatan. Niscaya kalau kita hidup dalam pertobatan setiap hari, menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup kita, niscaya kita akan berjalan makin lama makin kuat. Kita akan menghindari dosa-dosa yang dulu kita lemah banget, sering jatuh di dalamnya. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, itu yang saya maksud bahwa pertobatan adalah sebuah proses yang harus berlangsung terus-menerus. Sampai kita ini menjadi orang Kristen yang kuat, yang berjalan makin lama makin kuat, semakin sempurna, serupa dengan Kristus. Nah, sekali lagi karena pertobatan itu sendiri adalah gaya hidup dan pertobatan itu adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Di sisi yang lain, setiap dosa di masa lalu yang kita bawa sebelum kita kenal Tuhan, itu kalau kita tidak pernah bereskan, tidak pernah kita akui, tidak pernah kita bawa dalam pertobatan yang sungguh, diakui secara spesifik di hadapan Tuhan, itu bisa membuka pintu atau celah bagi iblis untuk masuk, untuk bekerja dan mencuri sesuatu dalam kehidupan kita. Sebelum saya lebih lanjut, saya ajak kita bersama-sama membuka beberapa ayat untuk kita bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir ya, sampai sekarang ini. Kita buka bersama-sama 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu Amsal pasal 28 ayat yang ke-13. Kita buka juga ayat yang ini, Amsal 28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kita tahu bahwa hari ini pertobatan itu dimulai dengan mengakui, membereskan dosa itu di hadapan Allah, kemudian berjalan meninggalkannya.
Saya katakan tadi bahwa pertobatan dimulai dari pengakuan. Amin. Itu sebabnya kenapa kok sekali lagi kembali ke poin pertama, hari ini kita bahas soal doa kelepasan. Doa kelepasan adalah doa yang membantu kita, menuntun kita untuk melakukan pertobatan yang spesifik. Di setiap area-area kelemahan, area-area dosa di masa lalu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, kita perlu akui itu secara spesifik. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kalau kamu mengaku dosamu, kamu bereskan di hadapan Tuhan, Allah mengampuni. Pelanggaranmu kamu tinggalkan, kamu akan menerima rahmat anugerah. Kamu akan menerima pengampunan dosa. Amin. Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan adalah karena kita menerima, percaya kepada Yesus. Tapi ini adalah langkah selanjutnya. Nah, kita perlu bereskan tadi saya sebut karena kalau ada dosa-dosa di masa lalu, Anda mungkin bilang, ya sudahlah, sudah terima Tuhan, tutuplah lembaran masa lalu, jangan diungkit-ungkit. Benar Bapak Ibu, mari buang lembaran masa lalu, tapi pastikan masa lalu itu sudah dibereskan. Karena kalau ada masa lalu yang belum pernah dibereskan, tapi hanya sifatnya general, cuman kita sambil lalu, tidak spesifik diakui satu persatu, itu bisa jadi celah. Bisa jadi pintu masuk bagi iblis untuk mengambil kesempatan, mengintimidasi kita, merongrong kita, atau menemukan tempat berpijak di area-area yang tidak benar-benar kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, Yohanes pasal 10 ayat 10 memberitahukan kepada kita mengenai sifat atau karakter dari iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10 berbunyi demikian Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama, kita baca. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Tuhan Yesus, itu datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis itu seperti pencuri. Yang namanya pencuri itu akan selalu berusaha untuk menemukan, nggak ada pintu terbuka aja dia berusaha untuk menemukan celah supaya bisa masuk dalam rumah seseorang. Apalagi kalau ada pintu-pintu dalam kehidupan kita di masa lalu, pintu-pintu dosa yang nggak pernah kita tutup, yang nggak pernah kita bereskan, yang nggak pernah kita selesaikan di hadapan Tuhan. Pintu itu masih terbuka lebar. Besar kemungkinan setiap pelanggaran yang tidak diakui itu menjadi sebuah memberikan seolah-olah ruang atau kesempatan bagi iblis untuk kembali mencuri sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Yakobus pasal 4 ayat 7, kita buka lagi satu ayat ini untuk menambahkan, untuk membekali kita lebih lanjut. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian Bapak Ibu. Beberapa ayat ini saya tambahkan, tidak ada di materi Anda bisa tuliskan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi penting sekali kita ini membawa kehidupan kita ini berdamai dengan Tuhan. Kita perlu bereskan satu persatu. Bukan Tuhan itu mau hitung-hitungan atau mau ingatkan kita. Tapi sebetulnya hal ini perlu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah memang maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah sudah melupakan semua dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Allah sudah membuang semua dosa kita sejauh timur dari barat. Namun satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis tidaklah demikian. Iblis musuh kita, lawan kita adalah pencuri yang selalu mencari dan berusaha mendapatkan kesempatan. Mari kita lakukan ini untuk kita menutup pintu bagi iblis selama-lamanya. Ini adalah jalur hukum, jalur sah yang kita lakukan untuk memproteksi kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita akui, kita bereskan setiap dosa-dosa di masa lalu. Dengan itu firman Tuhan berkata, itu sudah dibereskan karena sudah kita akui di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 prinsip doa kelepasan, Bapak Ibu. Yang pertama, doa kelepasan itu tadi saya sudah sampaikan, doa kelepasan esensinya adalah doa yang menuntun kita untuk melakukan pertobatan spesifik di setiap area dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tapi ada 3 prinsip yang terkandung dalam doa kelepasan. Yang pertama, doa kelepasan adalah doa untuk membereskan masalah-masalah yang menyebabkan iblis dapat masuk ke dalam hidup manusia. Yang kedua,
Doa kelepasan adalah doa yang membimbing seseorang untuk melakukan pertobatan secara khusus, spesifik di area tertentu dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, setelah kita mengakui dosa kita bertobat, maka doa kelepasan juga kita pakai sebagai sarana untuk mengusir iblis dan mengakhiri dominasi iblis dalam kehidupan kita. Saya perlu tambahkan di awal, doa kelepasan bukan jawaban atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh ya sudah sekali setan diusir, sekali dosa dibereskan, saya langsung kebal sama dosa. Saya langsung kebal sama segala macam bentuk pekerjaan dan perbuatan iblis. Enggak begitu juga, karena doa kelepasan bukan semacam mantra atau sihir gitu ya. Doa kelepasan adalah sarana, tapi selanjutnya Anda dan saya punya tanggung jawab pribadi. Katakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab Anda dan saya untuk terus menjaga hidup kita setiap hari tetap berada dalam jalan-jalan kebenarannya dan membangun roh kita kuat di dalam Dia. Jadi kalau sudah dibereskan hari ini lewat doa kelepasan, segala sesuatu di hidup Anda sudah dibereskan, jangan minta bolak-balik lakukan doa kelepasan. Ya, yang perlu dilakukan adalah hidup dalam pertobatan demi pertobatan selanjutnya. Amin, Bapak Ibu. Oke, tanpa berpanjang kata, saya akan mulai mengajak kita bersama-sama melalui materi ini, kita akan mengenali perbuatan-perbuatan dan hal-hal di masa lalu yang punya potensi untuk menjadi pintu masuk atau celah bagi iblis menguasai hidup Anda di masa lalu. Nah, sementara saya membagikan apa-apa aja sih yang bisa menjadi potensi untuk masuknya iblis di dalam hidup Anda di masa lalu, sambil Anda buka hati. Anda minta Roh Kudus menerangi, karena perbuatan kuasa kegelapan itu selalu mencari tempat untuk bersembunyi. Ya, yang namanya kegelapan itu selalu menyembunyikan segala sesuatu. Iblis nggak mau hal-hal di masa lalu itu dibongkar-bongkar, karena dia masih ingin mengeklaim sesuatu, dia masih ingin mendapatkan alasan untuk mengintimidasi Anda dan saya. Tapi Tuhan selalu membawa segala sesuatu dalam terang. Amin. Dan ketika terang itu datang, kegelapan akan menyingkir. Itu ayat firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini sementara Anda mendengarkan materi ini sambil buka hati. Konsentrasi Bapak Ibu ya, sekalipun lewat online. Konsentrasi, buka hati, minta Roh Kudus menyelidiki. Menyingkapkan hal-hal di masa lalu yang bahkan mungkin Anda sudah lupa. Atau Anda tidak ingat, atau Anda tidak tahu. Minta supaya Roh Kudus itu nyatakan. Tujuannya membongkar bukan adalah untuk menghakimi Anda, tapi supaya betul-betul kita bereskan setiap sampah di masa lalu kita. Oke, ada 6 hal yang bisa berpotensi untuk menjadi pintu masuk iblis dalam hidup seseorang. Yang pertama Bapak Ibu adalah penyembahan berhala. Jika di masa lalu Anda, sebelum Anda mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda pernah terlibat dengan yang namanya penyembahan berhala, maka sudah bisa dipastikan itu merupakan salah satu pintu pasti di mana iblis itu masuk dalam kehidupan Anda. Dan pintu itu harus ditutup. Dosa ini harus diakui dan dibereskan di hadapan Tuhan. Apa sih yang termasuk dengan praktek-praktek penyembahan berhala? Banyak gitu ya. Intinya penyembahan berhala itu adalah menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau di waktu yang lalu Anda pernah punya agama lain, kepercayaan tertentu, atau adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang, kebiasaan turun-temurun, tapi intinya itu menyembah, mengakui sesuatu atau seseorang sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang punya kuasa atas hidup Anda, maka itu adalah penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala ini perlu dibereskan Bapak Ibu. Apa saja yang tergolong dalam penyembahan berhala? Yang pertama menyembah patung. Ya, itu sangat akrab, familiar dengan tradisi kita di Asia ini, hidup di Indonesia ini, kebudayaan Chinese kah atau yang lainnya, menyembah patung. Itu adalah termasuk tindakan penyembahan berhala. Firman Tuhan tegas dan jelas menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Lalu yang kedua adalah memasang lambang berhala di pintu rumah. Anda dan saya juga mungkin familiar atau akrab dengan hal ini. Memasang berbagai macam bentuk lambang di depan pintu rumah kita.
ada yang mungkin itu bentuknya adalah kertas, ada yang bentuknya bungkusan, atau ada yang bentuknya seperti kaca gitu ya, cermin gitu, ada yang bentuknya lingkaran, bulat gitu, ada yang bentuknya mungkin segi lima, berbagai macam. Kalau Chinese ya yang kayak gitu. Kalau kejawen lain lagi, bungkusan isinya padi, isinya tanaman, macam-macam, ada kertas-kertas mantra di dalamnya. Bapak Ibu, hal seperti itu harus dibereskan. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda beberapa ayat-ayat dan kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Lalu bentuk yang lain adalah kalau Anda pernah mempersembahkan yang namanya sesajen atau persembahan kepada berhala dalam bentuk bunga, makanan di hari-hari tertentu. Sangat banyak ragamnya Bapak Ibu, tetapi sekali lagi yang namanya penyembahan berhala Anda tentu tahu, bisa mengenali juga. Jika hal-hal ini pernah ada di dalam kehidupan Anda atau perdukunan juga ya, biasanya ritual-ritualnya masuk di dalamnya. Itu adalah hal-hal yang perlu Anda bereskan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan tegas berbicara mengenai penyembahan kepada patung atau berhala. Keluaran pasal 20 ayat 4-5 berbunyi demikian. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, seringkali orang kemudian mengartikan ayat ini sebagai kutuk keturunan. Orang bilang, waduh kalau seorang itu menyembah berhala, Allah cemburu, kemudian bisa muncul kutuk keturunan loh. Kutuk keturunan maksudnya apa sih? Adakah kutuk keturunan? Terutama bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, saya percaya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, bukan berarti Allah kita itu cemburu kemudian kayak posesif gitu ya. Gak rela kalau sampai kita ini sampai menduakan dia karena dia adalah Allah yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, lalu gak kenean istilahnya orang Surabaya bilang, kemudian marah gitu, lalu saking cemburunya dibalas sampai ketiga keempat, kok kesannya kok jahat sekali ya Allah kita ya. Kesannya kok Allah kita Allah yang mengerikan ya. Bukan seperti itu. Tapi sebetulnya Tuhan itu sedang memperingatkan kita bahwa barang siapa terlibat dalam penyembahan berhala, hati-hati. Tahukah Anda penyembahan berhala berarti penyembahan kepada iblis? Karena di muka bumi ini, di dunia ini tidak ada tidak ada yang lain selain kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis. Nggak ada yang namanya area abu-abu. Ya, nggak ada yang namanya hantu baik gitu, nggak ada. Casper gitu ya, kayak hantu baik, roh jahat yang baik itu, roh jahat yang baik itu gimana? Nggak ada. Hanya ada dua kekuatan. Kekuatan Allah atau kekuatan iblis. Roh kudus atau roh jahat. Cuman itu. Segala sesuatu yang lain yang bukan berasal dari Yesus Kristus Tuhan dan kerajaannya adalah kuasa kegelapan. Jangan salah Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengingatkan kita, iblis seringkali menyamar menjadi malaikat terang. Jangan Anda tertipu. Apapun kalau itu bukan Tuhan Yesus, kebenarannya, kerajaannya berdasarkan firman Tuhan, maka itu adalah termasuk dalam kelompok dari roh-roh jahat yang menguasai muka bumi ini. Nah, Anda perlu tahu kalau Anda melakukan yang namanya penyembahan berhala, artinya Anda menyembah kuasa kegelapan atau roh jahat atau iblis. Dan penyembahan ini kepada apa yang Anda akui sebagai Tuhan itu berkata bahwa Anda ini menyerahkan hidup Anda. Anda mengakui apa yang Anda sembah itu sebagai Tuhan Anda. Anda mengakui bahwa patung itu, pribadi itu berkuasa atas hidup Anda. Anda menyerahkan hidup Anda tanpa sadar kepada apa yang Anda sembah. Nah, di dalamnya, waktu Anda serahkan hidup Anda kepada apa yang Anda sembah, otomatis seolah-olah tanpa Anda sadar, tapi otomatis terjadi. Di situ terjadi yang namanya perjanjian. Anda sedang mengikat janji kepada kuasa kegelapan bahwa aku ini milikmu, aku menyembahmu
Dan bukan hanya sekedar saya saja yang pribadi yang melakukan, tapi perjanjian ini juga akan mengikat sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Artinya apa? Iblis tidak akan mudah melepaskan begitu saja seorang yang sudah menyembah dia, mengakui dia sebagai pribadi yang berkuasa. Iblis akan kejar sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Itu sebabnya di ayat ini Tuhan mengingatkan kita, kamu jangan main-main sama penyembahan berhala. Karena kamu tahu sekali kamu menyembah berhala, maka iblis itu tidak akan lepaskan keturunanmu sampai keturunan yang ketiga dan keempat akan diburu, akan terus diikat, akan terus dijadikan tawanannya. Ini yang dimaksud dengan ayat yang kelima yang tadi kita baca. Jadi bukan maksudnya Tuhan mengutuki kehidupan seorang penyembah berhala sampai keturunan yang keempat, bukan gitu. Tapi maksudnya adalah iblis itu akan mengikat sampai keturunan ketiga dan keempat. Seolah-olah akan ada sebuah tempat berpijak secara legal, secara hukum, secara sah yang iblis tuntut dalam kehidupan seorang penyembah berhala sampai kepada keturunan yang keempat. Itu sebabnya firman Tuhan dengan sangat keras menasihatkan kita. Janganlah engkau membuat bagimu patung dan menyembahnya, jangan. Karena itu bisa membahayakan ikatan cengkraman iblis itu. Iblis tidak akan melepaskan keturunanmu begitu saja sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi apakah kutuk keturunan ada? Prinsipnya seperti ini. Bukan berarti Tuhan yang memberikan kutuk kepada hidup seseorang, tapi iblislah yang akan mengikat kehidupan seseorang sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu perlu dibereskan Bapak Ibu. Amin. Lalu mengenai memasang lambang berhala di depan pintu rumah. Apa sih? Sebetulnya mungkin seringkali karena ketidakpahaman kita nganggapnya remeh. Apa sih, biarin ya, itu kan cuman tradisi, itu kan cuman bagian dari masa lalu. Jangan sepelekan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, karena kita khususnya nggak ngerti, tidak terlalu paham di dalam area alam roh. Tetapi segala sesuatu yang diinspirasi oleh kuasa kegelapan, jangan pernah main-main dengan hal itu. Karena iblis itu sangat tricky ya Bapak Ibu. Gelarnya saja sudah jelas, penipu, ya, penipu ulung, pendusta. Jadi hati-hati. Sebetulnya masalah memasang lambang berhala di depan pintu rumah itu, itu mengikuti sebuah prinsip. Iblis itu nggak kreatif Bapak Ibu, hanya bisa meniru apa yang Tuhan itu lakukan dalam kebesarannya. Anda ingat sebuah kisah dalam prinsip perjanjian lama, sebuah kisah ketika bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan di Mesir untuk dibebaskan. Waktu itu Allah Israel memberikan tulah sampai 10 gitu ya kepada bangsa Mesir supaya melepaskan Israel dari cengkramannya. Nah, Anda tahu di tulah yang ke-10 itu adalah anak sulung mati, ya. Nah, waktu Tuhan mencurahkan tulah itu atas bangsa Mesir, di malam sebelumnya Allah Israel memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk mengadakan Paskah, perayaan Paskah. Dengan cara apa? Bangsa Israel disuruh untuk mengoleskan darah anak domba yang mereka makan sebagai korban sembelihan malam itu, perayaan Paskah, itu darahnya dioleskan di ambang pintu setiap rumah orang Israel. Dan Tuhan memberikan pesan seperti ini, nanti malam ini, malam penghabisan, di mana engkau akan keluar dari perbudakan, aku akan membawa keluar umatku dari perbudakan Mesir. Nanti pada malam itu, aku akan mencurahkan penghukumanku yang terakhir kepada Mesir. Malaikat maut akan berjalan keliling di perkemahan Mesir dan Israel. Lalu tanda darah itu menjadi tanda. Waktu malaikat maut melihat ada tanda darah di ambang pintu sebuah rumah, itu akan menjadi tanda bagi malaikat itu bahwa ini adalah rumah penyembah Allah. Ini adalah rumah umat Israel, penyembah Yahweh. Waktu malaikat melihat ada tanda darah, dia tahu bahwa oh ini umat Tuhan. Dan di rumah itu maut malapetaka tidak menimpanya. Tapi di setiap rumah yang tidak ada tanda darahnya, di situ
malaikat Tuhan menjatuhkan hukuman. Jadi lambang tanda di pintu rumah itu menjadi sebuah tanda kepemilikan. Tanda darah itu menyatakan bahwa rumah yang ada tanda darahnya ini, seisi rumahnya adalah umat Tuhan. Dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu prinsipnya di perjanjian lama. Nah, setan itu nggak kreatif, setan itu kurang ajar Bapak Ibu. Dia meniru hal ini, dia mempermainkan hal ini dengan lewat apa? Dia memberikan ide kepada setiap orang-orang yang menyembah berhala. Kalau Anda ke dukun, ke suhu, lalu datang ke kelenteng atau ke apa, dikasih pasang ini gitu ya. Apa bentuknya? Kertas kuning, bungkusan, kaca atau apapun benda-benda aneh macam-macam. Dikasih mantra lalu disuruh pasang di mana? Sama. Di ambang pintu rumah. Tahukah Anda bahwa dengan cara yang seperti ini iblis seolah-olah mengeklaim kepemilikannya atas rumah Anda dan seluruh anggota keluarga Anda. Seperti iblis memberikan tanda. Rumah ini yang ada tandaku dipasang di atasnya, seisi rumahnya dalam kekuasaanku. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda dengar ini hari ini, Anda tentu tidak akan pernah membiarkan benda-benda itu masih ada di rumah Anda. Anda tidak akan menganggapnya sebagai hiasan. Dan Anda terlebih pasti akan membereskannya. Itu semacam simbol Bapak Ibu. Simbol tanda di alam roh, meterai di alam roh. Bahwa barang siapa memiliki lambang tanda itu di pintu rumahnya adalah milik kuasa kegelapan. Jadi kalau hari ini Anda terutama sudah ditebus, sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah biarkan ada benda-benda asing di rumah Anda yang belum dibereskan. Yang terutama bukan sekedar mencabut dan membereskan, tapi bereskan di hadapan Tuhan. Akui dosa, akui secara spesifik, dan kita bereskan hal itu sama-sama. Amin. Oke, saya akan masuk kepada poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah penyembahan berhala adalah salah satu pintu yang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis dalam kehidupan Anda di masa lalu. Itu perlu dibereskan. Yang kedua adalah okultisme. Biasanya Bapak Ibu yang namanya penyembahan berhala, okultisme itu seringkali satu paket ya. Dekat sekali. Okultisme adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia dengan laku-laku tertentu yang atau hal-hal yang berbau mistik. Jadi kalau okultisme ini lebih kepada ilmu-ilmu gelap ya, atau ya itu tadi, praktek-praktek okultisme adalah praktek-praktek sihir atau magic yang seringkali disertai dengan mantra-mantra untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu dari kekuatan gaib. Jangan pernah main-main dengan kekuatan gaib. Orang percaya harus rindu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus dan bermanifestasi dalam karunia-karunia Roh Kudus. Tapi di luar itu jangan coba-coba Bapak Ibu. Jangan main-main, jangan ikut-ikutan, jangan iseng. Karena Anda sedang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Dunia mengenal katanya ada yang namanya white magic dan black magic. Seperti hantu putih sama hantu hitam gitu ya. Setan jahat sama setan baik, gak ada itu. Semua kuasa dan kekuatan yang mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang bersumber dari Tuhan Yesus, semuanya adalah kekuatan kuasa gelap. Loh tapi ini baik kok, ini adalah untuk penyembuhan. Bapak Ibu Anda sudah tahu, iblis adalah pendusta, pencuri, dan betul-betul seorang penipu yang sangat licik sekali. Seolah-olah disembuhkan, tapi tidak lewat kekuatan Roh Kudus, tidak lewat kuasa nama Yesus, tapi lewat kekuatan dan kuasa yang lain. Dan sembuh tuh, ya mungkin sembuh di area itu, tapi bocor di area lain Bapak Ibu. Ada tulah, ada kutuk yang iblis tinggalkan atas keluarga Anda di area lain. Iblis gak pernah memberi, iblis selalu mencuri, merampok, membunuh dan membinasakan, itu targetnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Anda sudah menjadi orang percaya hari ini. Jika Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tinggalkan sama sekali. Jangan pergi mencari bantuan kepada area-area spiritual yang Anda tahu tidak bersumber dari Tuhan. Tidak berasal daripada Tuhan, Roh Kudus dan kebenarannya. Anda harus benar-benar bersihkan hidup Anda
dari area-area ini. Jenis-jenis praktek okultisme Bapak Ibu, perdukunan, sihir atau magic, tenung atau teluh, memanggil arwah, ramalan, bukan lamaran ya Bapak Ibu, tapi ramalan, jimat-jimat, benda-benda pusaka, tenaga dalam, tarian magic. Bapak Ibu kalau Anda punya jimat-jimat, mungkin ada di rumah Anda hari ini, bereskan itu Bapak Ibu. Bereskan itu Anda bisa bawa nanti ke gereja untuk, nggak akan kami jual, nggak akan kami manfaat, kami akan musnahkan. Kami akan doakan supaya itu bisa dimusnahkan. Anda perlu bereskan hal seperti ini. Meminta bantuan kepada kuasa kegelapan, itu adalah area okultisme. Melakukan sesuatu di area sihir dan segala macam, itu bermain-main dengan kuasa kegelapan Bapak Ibu, jangan lakukan ini. Anda bisa baca nanti kemudian di materinya ya, ada banyak sekali soalnya penjabarannya di sini. Tapi mungkin saya mau berikan satu kesaksian untuk bisa membuat Anda memahami area ini lebih lanjut ya. Papa mertua saya sering cerita ini Bapak Ibu karena memang sudah lama kisahnya ya. Papa mertua saya itu sudah almarhum hari ini, adalah seorang yang cinta Tuhan. Keluarga mertua saya ini, jadi keluarga suami saya ini adalah keluarga Kristen dari sejak kecil ya. Papa mama itu sudah bergereja, aktif, cinta Tuhan, bahkan melayani Tuhan, jadi pendoa syafaat pula. Jadi mereka berdua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, cuman ada satu masa di dalam kehidupan papa mertua saya, waktu itu ada usaha yang dibangun toko besi di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Kemudian berhasil Bapak Ibu, tapi sampai satu titik usahanya ini bangkrut, mengalami kerugian sampai rumahnya itu disita oleh bank. Usaha yang dibangun yang sukses jatuh dalam sekejap. Menghadapi masalah ini, papa mertua saya ini mengalami down gitu ya. Dia down sekali dengan kondisi kebangkrutannya ini. Lalu jadi secara mental itu papa saya ini jatuh gitu ya. Mentalnya jatuh. Dia jadi putus asa, nggak bisa bangkit lagi. Nah di masa-masa, padahal sudah ke gereja loh Bapak Ibu ya, tapi mentalnya terpukul karena sebuah kegagalan. Nah di masa-masa itu karena papa saya ini putus asa, banyak sahabat itu berusaha untuk menguatkan dan mendukung. Maksudnya baik. Nah satu kali melihat papa saya ini kayak putus asa, lemah dan frustrasi gitu ya. Salah seorang teman baik dari keluarga mertua saya ini datang kemudian menyarankan sebuah menyarankan sebuah terapi. Terapinya itu untuk meditasi, menjernihkan pikiran, untuk bisa membangkitkan semangat lagi. Lalu didatangkanlah satu kelompok orang dari Bali, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah disampaikan, datang ke rumah gitu, papa mama saya kaget. Karena ternyata disuruh untuk melakukan ritual. Ritualnya adalah mandi air apa gitu ya, lalu sambil meditasi untuk menjernihkan pikiran. Nah, papa dan mama mertua saya ini ngerti, wah ini nggak boleh, cuman sungkan. Karena sudah dibantu sama teman baik, dibayari semuanya, didatangkan orang dari jauh. Akhirnya karena sungkan, ya sudahlah, papa ini melakukannya gitu ya. Jadi disiramin air lah atau apa, saya nggak tahu detailnya. Tapi intinya masuk dalam ritual itu. Sambil dalam hati mungkin berdoa, Tuhan ampuni Tuhan, pokoknya ndak Tuhan, tutup bungkus Tuhan, tak tolak Tuhan, mungkin seperti itu. Yang jelas papa dan mama mertua saya sepakat cukup sekali, habis itu sudah enggak menolak dengan halus gitu ya. Dan kemudian berpikir bahwa sudahlah, hal ini kan enggak apa-apa, artinya kita sudah minta ampun ya, sudah selesai lah ya, Tuhan ngerti lah ya, sudah selesai. Nah udah begitu aja, bertahun-tahun kemudian sampai kemudian papa mertua saya ini punya sakit gula dan kemudian komplikasi, singkat cerita sebelum meninggal, jadi penyakit ini komplikasinya parah, sampai kurang lebih sebulan 2 bulan sebelum meninggal itu papa mertua saya ini harus diamputasi kakinya. Kemudian dia mengalami sebuah gangguan gitu ya, kayak menderita sekali. Mama mertua yang menungguin itu cerita seperti ini, aduh saya nggak tega, karena setiap malam tuh tidurnya seperti nggak tenang. Bunyinya itu seperti kayak mesin cuci rusak kata beliau. Jadi kayak nafasnya itu sangat-sangat tidak teratur. Dan mama mertua saya itu nangis sedih ya. Karena beliau juga seorang pendoa syafaat. Aduh kok seperti ini, suamiku nih kok
ngalami seperti ini di masa tuanya. Sampai satu titik mama mertua ngomong kayak gini, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu mau panggil enggak apa-apa, yang penting jangan menderita. Kan katanya orang di dalam Tuhan tuh meninggal itu dalam tenang, dalam damai sejahtera ya. Kok ini kok dalam kesakitan? Tuhan tolonglah Tuhan kalau memang kamu mau ambil, karena waktu itu posisi papa sudah nggak sadar, lalu juga sudah kondisinya sudah tidak membaik. Kalau memang kamu mau panggil, panggillah nggak apa-apa. Mama saya sudah merelakan. Nah, kemudian diundanglah pendeta. Semua mendoakan dan segala macam, tetap kondisi papa saya nggak ada perubahan. Sampai satu kali ada seorang pendeta lain datang ke rumah, dan pendeta ini mungkin punya sebuah karunia gitu ya. Ketika mengkonseling, ketika mendoakan papa saya, tiba-tiba di tengah-tengah doanya, pendeta ini berhenti, kemudian bertanya kepada mama saya, maaf ya bu, maaf ya tante, mau tanya, apa om ini dulu semasa hidupnya pernah terlibat penyembahan berhala? Lalu mama saya dengan tegas bilang, oh enggak, kita dari dulu Kristen gitu ya, kita ini udah bertobat, kita ini keluarga Kristen. Oh oke, baiklah, kalau begitu coba diingat-ingat bu, apakah pernah mungkin om ini selama hidupnya ini pernah melakukan sesuatu ritual tertentu yang mungkin sifatnya itu berbau mistis. Ketika disampaikan seperti itu, hal ini sungguhan sudah lupa Bapak Ibu. Tapi waktu itulah Roh Kudus celikkan dan ingatkan. Makanya tadi saya berkata, Anda perlu untuk betul-betul minta Roh Kudus mengingatkan Anda selama materi ini Anda dengar. Tiba-tiba seperti mama saya ini teringat hal yang betul-betul sudah nggak kepikiran. Oh iya pernah dulu, tapi cuma sekali aja. Yaitu ritual yang mandi kembang itu. Cuma sekali aja, dan waktu itu kita tuh enggak betul-betul dari hati itu karena teman ngaturkan bla 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 bla. Singkat cerita sama pendeta itu kemudian menangkap hal ini, kemudian akhirnya dibimbinglah papa mertua saya dalam kondisi tidak sadar, sudah dalam kondisi koma, dibimbing untuk melakukan doa pertobatan spesifik. Maksudnya apa? Hal ini diakui secara spesifik. Perbuatan dosa itu, ritual itu diakui secara spesifik, minta ampun sungguh-sungguh, lalu diselesaikan di hadapan Tuhan, sekaligus pendeta ini kemudian mengusir kuasa kegelapan yang terlibat dalam praktek itu. Bapak Ibu tahu, percaya nggak percaya, yang terjadi adalah begitu didoakan, langsung mesin cuci rusak, bunyi yang sangat keras di dalam pernafasan tiba-tiba berhenti, dan papa saya ini dalam kondisi tetap nggak sadar bisa bernafas dengan normal. Benar-benar seperti kelepasannya itu begitu nyata. Langsung bisa nafasnya normal, kemudian 1 jam kemudian atau beberapa jam kemudian, tidak pakai lama, papa saya berangkat dengan tenang, meninggal. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Siapa sangka, siapa nyana. Benar saya teringat firman Tuhan yang berkata bahwa iblis itu seringkali sudah dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dan Tuhan Yesus tidak memberikan kesempatan, iblis kalah. Dikatakan dengan jelas di Alkitab, iblis mengundurkan diri, menunggu waktu yang tepat. Anda boleh jadi seorang yang sudah percaya yang lama, tapi kalau ada hal-hal yang belum benar-benar dibereskan, iblis akan selalu mencari tempat berpijak, tempat bersembunyi, dan dia tunggu pada waktu yang tepat, seringkali di saat-saat terakhir untuk merongrong, untuk menuntut. Ya. Iblis itu pendakwa, dia seringkali menuntut bahkan di akhir ajal kita. Dia seringkali menuntut untuk hal-hal yang dia rasa dia masih punya hak atasnya. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita hari ini untuk membereskan setiap hal di masa lalu. Jangan main-main Bapak Ibu, jangan beri kesempatan bagi iblis. Amin. Ramalan itu juga sesuatu yang seringkali terutama anak-anak muda ya, biasanya iseng-iseng berhadiah, tapi jangan main-main Bapak Ibu, jangan main-main teman-teman ya, saudara-saudara semua, jangan main-main dengan yang namanya ramalan. Kayaknya iseng, tapi waktu Anda baca itu memberikan sebuah perkataan tak tertulis, bahwa Anda mungkin tertarik atau Anda percaya. Lah kalau Anda tidak percaya, kenapa kok Anda harus baca? Jangan main-main dengan hal-hal seperti itu. Amin. Lalu yang ketiga adalah perbuatan kecemaran. Perbuatan kecemaran adalah segala sesuatu yang intinya adalah dosa, Bapak Ibu ya. Perbuatan kecemaran itu berbicara mengenai segala perbuatan dosa yang kita lakukan, ya. Prinsipnya Bapak Ibu, dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan.
Dan jika manusia terpisah dari Allah, maka ada ruang bagi iblis untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu di hidup kita. Karena kita jauh dari Tuhan, karena kita terpisah dari Allah, ada kesempatan bagi iblis. Yang termasuk dalam golongan perbuatan kecemaran di sini memang secara khusus itu berbicara mengenai dosa seksual. Ya, secara khusus saya mau bahas terutama mengenai dosa seksual. Dosa itu luas sekali sifatnya, tapi di poin yang ketiga ini saya mau bahas secara khusus mengenai dosa seksual. Bapak Ibu, yang termasuk dalam golongan perbuatan dosa seksual adalah pornografi, seks di luar nikah, ya, atau seks yang tidak sah dengan pasangannya, perselingkuhan, lesbian dan homoseks, hubungan seks dengan hewan, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Bapak Ibu, jangan main-main dengan dosa perzinahan atau dosa percabulan. Kenapa? Karena dosa yang satu ini, semua dosa sama Bapak Ibu, tidak ada dosa besar, dosa kecil, tidak ada dosa yang istimewa, semua dosa yang akan, kalau tidak kita bereskan, akan membawa kita ke neraka. Tapi memang ada sebuah karakteristik di dalam dosa seks. Kita buka bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 20. Bahkan termasuk dengan pasangan yang kemudian Anda nikahi. Loh, aku melakukannya dengan pacarku tapi sekarang jadi istriku kok, jadi suamiku kok. Kami melakukannya tapi kan aku bertanggung jawab, toh aku nikahi. Bapak Ibu, dosa adalah dosa. Jika Anda pernah melakukan hubungan seks di luar sebelum Anda menikah dengan pasangan Anda yang sah di dalam Tuhan, diresmikan di hadapan Tuhan maupun secara negara, itu adalah perzinahan. Itu membawa sebuah roh tertentu gitu ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Anda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kamu juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Atau tidak tahukah kamu bahwa barang siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, berbeda dengan dosa yang lain, Alkitab menyatakan dosa yang lain diperbuat manusia di luar tubuhnya. Tapi dosa percabulan diperbuat manusia di dalam tubuhnya. Sementara tubuh kita itu sendiri adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Allah. Allah menaruh Roh Kudusnya berdiam dalam diri kita. Dan dikatakan juga di dalam seks atau pernikahan itu ada berkat Tuhan yang menyatukan dua menjadi satu. Dua menjadi satu dalam pernikahan yang kudus. Itulah berkat Allah dalam seks. Jadi, kalau seseorang melakukan seks di luar nikah atau tidak sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan, maka di situ seseorang melakukan percabulan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa melakukan percabulan, itu mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu roh dengan dia. Maksud saya apa? Tanpa memperpanjang kata supaya Anda nggak bingung gitu ya. Seorang yang melakukan dosa seks, dosa percabulan, itu rohnya menjadi tercemar. Pencemarannya tidak dilakukan di luar tapi di dalam dirinya. Seseorang yang terlibat dalam dosa seks, rohnya tercemar. Apa yang dimaksud dengan roh seseorang tercemar? Anda tahu
bahwa roh ada dalam diri manusia sebagai satu-satunya sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Betul? Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Allah sendiri adalah roh. Kita menyembah Allah dalam roh. Kita mengerti kebenaran itu adalah bagian dari manusia rohani kita. Nah, kalau roh Anda cemar, kalau manusia rohani Anda cemar, rusak, bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Bagaimana Anda bisa bersekutu dengan Tuhan? Jadinya apa Bapak Ibu? Seperti apa kondisi orang yang rohnya cemar? Orang itu menjadi bebal. Anda tahu apa itu bebal? Baca Alkitab terus, tapi nggak berubah. Ke gereja dengar khotbah terus, tapi hidupnya sama saja. Didoakan berkali-kali, nggak ada perubahan. Hafal firman Tuhan tahu, tapi nggak bisa diajar, nggak bisa berubah. Menjadi batu sandungan, menjadi orang yang munafik. Orang-orang seperti ini yang membuat orang sudah putus asa, kamu itu percuma berdoa, kamu percuma ke gereja, lihat kamu ke gereja tapi nggak ada yang bisa ditangkap, nggak ada perubahan hidup. Karena rohnya bebal, rohnya tumpul, rohnya tidak mampu menangkap kebenaran, rohnya tidak suka akan kebenaran, rohnya tidak bisa disatukan dengan Allah. Itu celaka. Itu yang saya bilang bahwa dosa seks ini membawa kerusakan dan kehancuran yang jauh lebih parah daripada segala yang lain. Ujungnya sama, setiap dosa mencuri pun kalau nggak bertobat ya ke neraka. Tapi yang satu ini damage-nya, kerusakannya tidak terkira. Jadi Bapak Ibu bereskan. Apakah ada harapan? Selalu ada harapan dalam Tuhan. Selama Anda sungguh-sungguh bertobat, tulus sungguh-sungguh, benar-benar mau tinggalkan dosa ini, dengan tulus dan jujur mau mengakuinya, selalu ada harapan. Tuhan bisa pulihkan. Tapi yang penting ambil langkah pertama dulu, akui, bereskan, tinggalkan dengan radikal. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya akan lebih cepat. Yang keempat adalah tindakan orang tua. Ada tindakan orang tua di masa lalu yang bisa berpotensi untuk membuka pintu bagi iblis. Tindakan orang tua yang dimaksud adalah usaha pengguguran kandungan, kuepang, atau adopsi yang didasarkan pada kepercayaan tertentu, perjanjian orang tua dengan tempat keramat atau dewa atau kuasa kegelapan, perceraian, kekerasan fisik dan batin. Bapak Ibu, tindakan-tindakan orang tua di masa lalu itu bisa menimbulkan celah ya, bisa menjadi tempat berpijak bagi iblis untuk mengintimidasi hidup kita, untuk mencuri sesuatu dalam kehidupan kita, untuk menyiksa kita sekalipun kita hari ini hidup sebagai umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu bereskan, perlu akui, perlu selesaikan hal-hal ini di hadapan Tuhan, perlu lepaskan pengampunan. Kalau itu yang berkaitan dengan perceraian, berkaitan dengan kekerasan fisik dan segala macam, Anda juga perlu mengampuni tindakan orang tua di masa lalu yang mungkin itu mempengaruhi hidup Anda hari ini. Usaha tindakan pengguguran, Anda perlu melepaskan pengampunan. Karena hal-hal ini kalau nggak dibereskan Bapak Ibu, itu akan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri banyak hal dalam kehidupan Anda. Ya. Yang berikutnya adalah pengalaman traumatis. Pengalaman trauma adalah hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian itu berdampak kepada jiwa. Jiwa seseorang mengalami keterguncangan, terluka dengan sangat hebat karena peristiwa tertentu. Contohnya apa? Kecelakaan, perampokan, pemerkosaan, kematian orang yang dikasihi, sampai kepada trauma-trauma yang lucu-lucu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada juga orang trauma nggak ada dasar. Bisa ketakutan kalau lihat rambutan, bisa ketakutan sama ketinggian tertentu, bisa ketakutan sekali kalau lihat cicak mungkin. Ada loh orang-orang yang punya fobia tertentu seperti itu. Nah, trauma-trauma ini membuat gerak hidup seseorang menjadi terbatas. Karena ada wilayah dalam kehidupannya yang terbatasi atau tertutup. Hal-hal ini perlu diakui Bapak Ibu, perlu dibereskan. Ya, ada orang yang mungkin karena pernah dulu masa kecilnya dikurung sama orang tuanya pas nakal gitu ya. Dimasukkan di kamar, lalu dikunci, lalu digelapin lampunya. Lalu sampai dewasa dia nggak bisa lepas dari trauma itu, dia selalu ketakutan. Kalau lihat ruangan gelap, tertutup gitu, dia langsung mengalami sesak nafas dan segala macam. Atau takut ketinggian, atau takut yang lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini
Bukanlah kehendak Tuhan atas hidup Anda, karena Tuhan itu mau memerdekakan Anda dan saya sepenuhnya. Tuhan mau Anda dan saya mengalami kehidupan yang luar biasa, yang tanpa rasa takut dan cemas gitu ya. Tuhan memberi kita tuh damai sejahtera. Oleh karena itu hal-hal ini mungkin remeh, mungkin serius, tapi kita perlu bereskan di hadapan Tuhan supaya Anda dan saya dimerdekakan sepenuhnya. Amin Bapak Ibu. Yang keenam, yang terakhir adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti memaki-maki, mengumpat, berjudi, mabuk-mabukan, suka pesta pora, obat terlarang, mencuri, menipu, berbohong, suka berkelahi, sukanya bikin masalah sama orang gitu ya, sakit hati, kebencian, dendam. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menuliskan daftar dosa-dosa itu atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dikatakan demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kebiasaan. Itu jadi gaya hidup Anda, sukanya ngumpat, sukanya judi, dan Anda nggak bisa lepas dari itu. Bukan sekali-kali, bukan karena gagal bertobat lalu lepas, tapi kayak terus-terusan Anda terikat dengan hal seperti ini. Mabuk-mabukan, suka pesta pora, obat-obatan terlarang. Hal ini kalau Anda terus ada dalam hidup Anda, artinya ada hal yang membebani Anda nggak bisa mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Ini perlu dibereskan. Ini berbicara mengenai kecanduan, berbicara mengenai keterikatan, ada peranan roh jahat di dalamnya. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua hal ini perlu kita bereskan. Kenapa? Karena apabila kita tidak bereskan setiap masalah-masalah di masa lalu ini, maka masalah-masalah ini akan menjadi penghalang untuk pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada banyak orang, Anda sudah di dalam Tuhan, Anda sudah diselamatkan, bahkan sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi masalah di masa lalu ini, sampah-sampah ini nggak pernah benar-benar diselesaikan di hadapan Tuhan, nggak pernah ditempuh jalur hukumnya. Selesai, notariatan gitu ya, secara notaris diselesaikan. Di hadapan Tuhan, di hadapan iblis, Anda menyatakan dengan tegas, dan juga kepada hidup Anda sendiri. Itu sebabnya hal-hal ini akan menjadi hal yang terus mengganggu dan punya potensi untuk menghalangi pertumbuhan rohani Anda selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita selesaikan masalah-masalah di masa lalu itu hari ini, saat ini, melalui materi ini. Bagaimana caranya kita bisa menerima kelepasan? Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Oke, Bapak Ibu, sesudah Anda mendengarkan penjabaran semua ini, saya yakin Roh Kudus juga akan mengingatkan Anda hal-hal yang muncul di hati Anda, di hidup Anda. Jujurlah dan terbukalah Bapak Ibu. Ya, ini adalah untuk kebaikan dan kepentingan Anda sendiri. Sama sekali Tuhan itu nggak pernah mendakwa atau menghakimi dengan tidak adil gitu ya. Tapi setiap kali Tuhan menyatakan Anda perlu bertobat, Anda perlu bereskan, itu betul-betul adalah untuk kebaikan Anda dan saya sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kuncinya seperti ini Bapak Ibu, seberapa powerful doa pertobatan atau doa kelepasan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Powerful selama kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus bertobat sungguh-sungguh, kesungguhan kita itu penting. Kita sadar bahwa kita butuh dilepaskan dan mau dilepaskan. Lalu kita juga mau jujur, mau terbuka, mau mengakui, dan kita percaya, punya iman, bahwa kuasa Yesus lebih besar dari segala macam ikatan dosa dan problem di masa lalu. Percaya bahwa kuasa Yesus sanggup membebaskan, percaya bahwa hati Yesus sangat mau mengampuni dan memulihkan. Percaya, walaupun mungkin kalau ngomong soal akibatnya butuh waktu, butuh proses, bukan kayak semacam sulap atau sihir, tapi yang namanya pengampunan, kelepasan, itu bisa diberikan oleh Tuhan saat ini juga. Amin. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan melakukan yang namanya doa kelepasan. Siapa yang melakukan doa kelepasan? Anda sendiri. Ya, setiap kita masing-masing. Ya, tidak selalu harus didoakan hamba Tuhan.
Tapi setiap kita bisa melakukan yang namanya doa kelepasan. Dan memang doa kelepasan ini nggak bisa diwakilkan, harus kita sendiri yang melakukannya. Kenapa? Ingat, doa kelepasan pada intinya adalah berbicara mengenai doa pertobatan yang spesifik. Jadi Anda dan saya yang harus melakukannya sendiri, kan dosa-dosanya saya. Ya saya dong yang harus mengakuinya. Saya yang harus membuat keputusan, saya yang harus berdoa. Peranan hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan hanyalah untuk meneguhkan. Amin. Ya. Lakukan sungguh-sungguh dari hati, Tuhan itu dengar setiap seruan kata-kata yang dan Tuhan itu sanggup menilai kesungguhan hati Anda dan saya. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Selama Anda dan saya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mau selesai, sungguh-sungguh mau tinggalkan, sungguh-sungguh mau menyesal dan mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan. Amin. Ya. Dan harus sungguh-sungguh percaya juga. Sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyesal, tapi nggak percaya, ya susah Bapak Ibu. Anda harus punya iman bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan Anda. Oke, nah setelah ini saya akan bimbing kita semua untuk melakukan doa kelepasan. Gimana sih cara melakukannya? Ada 4 step Bapak Ibu, gampang sekali. 4 step itu bukan seperti formula gimana ya, tetapi atau mantra enggak, tapi prinsip-prinsipnya saya kasih tahu kepada Anda. Apa yang kita lakukan untuk melakukan doa kelepasan? Doa kelepasan itu doanya gimana sih? Doanya kayak gini Bapak Ibu. Yang pertama adalah akui dosa Anda. Jadi doa kelepasan itu yang pertama langkahnya adalah mengakui dosa. Yang kedua, minta ampun. Yang ketiga, putuskan hubungan dengan dosa itu dan dengan segala macam roh yang terkait dengan dosa itu. Yang keempat, usir roh-roh yang bersangkutan. Ya, bisa Bapak Ibu, saya ulangi ya. Yang pertama apa? Mengaku dosa. Yang kedua, minta ampun. Yang ketiga, putuskan hubungan. Yang keempat, usir dalam nama Yesus. Saya akan berikan contoh untuk Anda ya. Formulir doa kelepasan sudah Anda terima tentunya, dilampirkan juga di dalam materi ini. Jadi contohnya di formulir ini Anda melihat di situ ada beberapa checklist. Misalnya saya akan berikan waktu nanti untuk setiap Bapak Ibu Saudara bisa mengisi formulir ini. Anda cek, Anda isi apa-apa saja yang sudah pernah Anda lakukan di masa lalu. Jadi formulir ini tujuannya adalah untuk menjadi alat bantu, tuntunan buat Anda untuk bisa mendaftar, menjadi list buat Anda untuk mengetahui apa-apa aja yang pernah Anda terlibat di masa lalu gitu ya. Contoh, saya pernah terlibat dalam penyembahan berhala, maka yang saya lakukan ketika saya berdoa adalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku pernah menyembah arwah nenek moyang dan memelihara benda-benda untuk memuja orang mati. Aku minta ampun Tuhan untuk tindakan penyembahan berhala yang aku lakukan. Saat ini aku nyatakan aku putuskan hubungan dengan segala macam roh yang terlibat dengan penyembahan berhala yang pernah aku lakukan di waktu yang lalu. Dan saat ini dengan otoritas dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir setiap roh-roh jahat yang terlibat dengan penyembahan arwah nenek moyang di masa laluku. Dalam nama Yesus Tuhan, aku usir kau keluar. Ya, itu contohnya. Jadi langkahnya sederhana, mengaku, minta ampun, memutuskan hubungan, dan mengusir. Dan itu Anda lakukan satu persatu untuk setiap checklist yang Anda isi. Setiap poin yang Anda isi, setiap dosa yang pernah Anda lakukan, Anda doakan satu persatu dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan, dan kemudian benar-benar deklarasikan posisi Anda di hadapan iblis, bahwa Anda sudah memutuskan hubungan dan mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus, dan Anda punya otoritas untuk melakukannya karena Anda adalah anak Allah. Anda adalah umat Tuhan yang sudah dibenarkan. Tuhan memberikan otoritasnya kepada Anda dan saya untuk mengusir roh-roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda adalah orang benar, Anda adalah umat tebusan, jangan lupakan itu. Itu sebabnya Anda punya kuasa untuk menyelesaikan hal ini, untuk mengusir roh-roh jahat yang mencoba untuk mengambil keuntungan di hidup Anda. Bapak Ibu, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa Anda mengerti dengan baik. Sebentar ini nanti kita akan masuk dalam sesi doa. Nanti saya akan memimpin Anda secara live. Saya akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Tapi yang paling penting adalah Anda harus mengisi formulir ini, lalu Anda harus doa
setiap orang pribadi lepas pribadi harus mendoakan satu persatu sampai Anda selesai mendoakan semuanya, baru nanti kami hamba-hamba Tuhan, tim pendoa juga, rekan-rekan yang membantu MSJ Crew di sini yang akan mendukung Anda dalam doa dan mendoakan, memberikan dukungan doa jika Anda memerlukannya. Percaya Bapak Ibu, sepertinya sederhana, sepertinya tidak berlebihan, tetapi ini adalah prinsip firman Tuhan. Asal hati sungguh-sungguh, asal iman kuat dan bulat kepada Tuhan Yesus, kelepasan pasti akan terjadi untuk hidupmu. Pemberesan akan dilakukan saat ini juga. Dan masa lalu Anda betul-betul tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk mencuri sesuatu lagi dalam kehidupan Anda. Amin. Jangan fokus pada manifestasinya atau pada apa yang Anda rasakan atau tidak rasakan, tapi fokuslah pada pertobatan, fokuslah pada hati yang sungguh-sungguh, fokuslah kepada iman Anda kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan melakukan doa kelepasan, kita siapkan hati kita semua. Sekali lagi, nanti setelah kita menyembah Tuhan, saya akan bimbing Bapak Ibu juga di dalam penyembahan. Kita masuk dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita mau dilepaskan hari ini, kita mau merdeka di dalam Tuhan. Lalu setelah itu saya akan memberi aba-aba kepada Bapak Ibu untuk mendoakan sendiri seperti yang sudah diajarkan oleh Pastor Lipi. Saya percaya materinya sudah sangat jelas, Bapak Ibu juga sudah menerima form doa kelepasan, di mana Bapak Ibu akan tahu, mengingatkan Bapak Ibu kembali apa saja yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Dan itu kita perlu tutup, perlu kita jangan buka celah lagi bagi iblis untuk masuk. Nah, kenapa Anda doakan sendiri? Sekali lagi, karena adalah pemilik masa lalu Anda. Anda adalah otoritas tertinggi untuk bisa menutup celah itu. Kami pendoa MSJ Crew, kami hanya bantu, kami sarana seperti seorang polisi yang datang ke dalam rumah, lalu di rumah itu ada pencuri, tetapi pemilik rumah berkata, saya nyaman dengan pencuri itu. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, Anda rela dibunuh dan dibinasakan, maka polisi tidak bisa bekerja maksimal di sana. Kami mengingatkan, kami akan bantu doa secara korporat, tapi Anda dulu yang doakan sebagai otoritas tertinggi pemilik rumahnya, mengusir pencuri itu keluar dulu. Oke Bapak Ibu, Anda siap? Oke, yang siap doa kelepasan yuk, lambaikan tangan Anda dulu. Ayo semuanya. Oke, siap ya? Oke, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa juga, kita menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, oh Tuhan Yesus. Katakanlah rada pagara saat ku masuk ke hadirat, bawa peserta ke tempat kudus. Dia menaikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakan menghampirimu, melihat tata kemuliaan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi, kasih mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita Tuhan, kita suruh Yesus yang saat ini ada di dalam kita, pikiran kita, segenap hati kita serahkan padanya. Oh, haleluya. Kami berangkat kuasa dan Mu tebus dosa kami, masuk hadirat-Nya, hidupi kami. Oh Tuhan Yesus, selamatkan hidup, bawa kami lebih lagi Tuhan ke tempat kudus-Mu. Oh haleluya, layakkan kami Ibu melihat wajah-Mu. Haleluya, oh kami rindu dan Bapa. Oh, oh, Bapak Ibu, mulai doakan sendiri. Usir semua yang tidak benar, tidak berkenan dalam masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, doakan sendiri.
Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dari-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dari-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa di tempat ini bersama-sama dengan peserta MSC 1 OTR tempat ini. Kami percaya, kami tahu kuasa Tuhan melebihi segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang melebihi apapun. Apapun yang pernah kami lakukan di masa lalu tidak menjadi kendala bagi kami hari ini lagi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mensucikan, melayakkan, yang menghampiri kami, Tuhan. Dan di hari ini kami semua, termasuk saya sendiri, kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Semua yang kami lakukan di masa lalu ada banyak dosa yang sedang kami lakukan. Kesalahan demi kesalahan pernah kami lakukan, Tuhan. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau-lah, hanya Engkau yang bisa mensucikan dan mengampuni kami. Kami mohon ampun, Tuhan, di hadapan-Mu. Kami mohon ampun, ampuni semua dosa kami, Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, Tuhan. Hanya Engkau saja, Tuhan Yesus. Dan kami mau putus hubungan dengan semua apa yang pernah kami lakukan, semua dosa itu. Kami tidak mau lakukan itu lagi, Tuhan, karena kami tahu itu tidak berkenan bagi-Mu. Kami hanya mau hubungan yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Kami hanya mau punya hubungan bersama dengan Roh Kudus. Tidak lagi dengan iblis, tidak lagi dengan kuasa gelap, tidak lagi dengan semua hal yang pernah kami lakukan itu. Kami gak mau, Tuhan. Kami hanya mau Engkau menuntun kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik segala kuasa kegelapan yang berusaha mengikat kami di dalam penyembahan berhala. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan hidup kami saat ini juga. Tidak ada kuasa penyembahan berhala apapun yang mengikat kami lagi. Kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua okultisme yang pernah kami lakukan, ataupun yang pernah kami terjebak di dalamnya, semua ramalan, perdukunan, semua tipu muslihat iblis yang membuat kami merasa kami dikendalikan oleh iblis, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan lagi punya kuasa mengikat kami lagi. Kami bersih di hadapan Tuhan. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus, hanya Allah Bapa yang menyertai kami di saat ini, mulai hari ini. Dan semua jimat, semua pusaka yang pernah kami pegang, yang pernah kami miliki, yang pernah kami lakukan, kami letakkan semua di hadapan Tuhan. Kuasanya tidak ada lagi di dalam jimat itu. Jimat itu akan kami hancurkan, pusaka itu tidak berguna lagi, akan kami buang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hardik semuanya. Di dalam semua tindakan kecemaran yang pernah kami lakukan sekalipun, di dalam pornografi, perzinahan, apapun itu Tuhan yang tidak berkenan bagi-Mu, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan lagi membuat kami, menarik kami, atau menjebak kami lagi. Kami tidak mau lagi terikat dengan itu semuanya. Kami mau menjadi manusia yang baru. Dan setiap kutuk keturunan, setiap apa yang pernah orang tua kami lakukan, kami juga akan tutup kutuk itu. Tidak akan lagi kami wariskan kepada keturunan-keturunan kami selanjutnya. Tidak akan ada lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua tindakan orang tua, problema traumatis juga tidak akan bisa mengendalikan jiwa kami, karena roh kami milik Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kebiasaan buruk, memaki-maki, mengumpat, menipu, berbohong, apapun yang pernah kami lakukan di dalam kebiasaan buruk itu, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan lagi menguasai kami, karena kami menguasai diri kami sendiri.
punya roh yang kuat, yang tidak tercemar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat doa kelepasan di hari ini, Engkau melihat para peserta, dan kami tahu Engkau akan materaikan kami di dalam Roh Kudus. Hadirat Tuhan selalu menyertai kami. Tidak ada yang merasa tertuduh lagi, tidak ada yang merasa terikat lagi, tidak akan ada lagi sesuatu yang memberatkan Anda lagi di masa lalu Anda yang tidak baik. Karena iblis sudah dipatahkan kuasanya, dia sudah tidak berkuasa apapun dalam hidup kita. Akan ada damai sejahtera yang menyertai Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertaimu. Anda sudah bersih, mari kita lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tutup celah ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, doa kelepasan bukan sarana yang menjawab segalanya, tetapi merupakan sarana penolong. Bapak Ibu juga punya tanggung jawab masing-masing untuk bisa menjaga kehidupan Anda setelah ini. Bangun kekudusan terus dan jangan jatuh di dalam dosa yang sama lagi bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, saya kembalikan kepada PIC. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat PDP Pak Jimmy Ujung. Oke, Bapak Ibu, apabila tadi di materi pertama dan juga materi kedua ini ada pertanyaan, nanti boleh langsung chat ke admin, nanti akan kami jawab lewat chat. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu lagi di 10.45 ya, 10.45. 10.45 Bapak Ibu kalau bisa tidak perlu keluar dari Zoom ya, tapi kalau mau mengistirahatkan handphonenya silakan. 15 menit ini pergunakan dengan sebaiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengisi perut Bapak Ibu supaya nanti dua materi selanjutnya Bapak Ibu bisa lebih semangat ya. Buat yang agak lelah, agak mengantuk boleh cuci mukanya, dan Bapak Ibu tolong di rename Bapak Ibu nama-nama Bapak Ibu supaya kami bisa absensi ya, bisa absensi. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu nanti di PIC selanjutnya bersama dengan Bapak Hendrik. Bapak Hendrik 10.45 ya, karena memberikan waktu istirahat 15 menit. Ya, Bapak Ibu boleh makan sesuatu supaya nanti mengikuti kelas selanjutnya dengan semangat. Terima kasih, sampai bertemu.